rumah kos-kosan itu belum jadi, maksudnya kalau belum jadi pondasinya. Anak istriku itu kecelakaan, dia meninggal semua, jadi tinggal aku sama anakku yang cowok terakhir tuh. Nah terus itu sampai itu rumah itu kos-kosan itu mau jadi ya, jadi kayak apa ya, kayak usahaku saya itu yang saya bangun sepi semua. Kalau menurut saya itu ada sosok yang selalu mengikuti dia gitu ya. Terus saya buatin aja pas di telepon belakangnya tuh ada kayak perempuan baju putih ya, baju putih terus dua kan posisinya kayak ini mas, dua kanan kiri ya. Teman saya telepon ya, teman saya tuh bisa ngobrol sama sosok tadi mas yang kanan kiri Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jawara Lanang. Seperti kemarin, aku sudah bersama narasumber saya yang mau menceritakan sebuah kemistisan atau sebuah kisah yang horor yang pernah dialami dengan Mas Surya sama Pak Darto. Jadi sebelum teman-teman mendengarkan kisah atau cerita horor dari Kak Surya sama Pak Darto, teman-teman silahkan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar video ini bisa banyak yang menonton. Langsung saja kita bertanya bagaimana ceritanya yang dialami sama Kak Surya. ya. Ini agak lucu sebenarnya ya, lucu dan aneh. Kalau dibilang lucu ya saya sendiri nggak takut, taruh aneh saya takut malah. Ya. Jadi gini, saya masuk kosnya Bapak Darto kan udah 2017-an kalau salah ya Pak. Iya. Nah, terus saya bersama kedua teman saya, jadi satu kamar tuh kita tempati 3 orang. Iya. Nah, kita tuh urunan lah misalnya, Iuran. iuran satu. Nah, pas kan kita tuh tidak misalnya setiap hari kan kita kan cowok gitu main ke sana sini. Nah di minggu pertama kita tuh bersama-sama, terus minggu kedua temanku yang satu main ke kosnya teman cewek, terus yang satu lagi pulang, kan saya di kamar sendiri. Nah pas di kamar sendiri tuh kayaknya tuh kan sendiri nih ya, tapi saya rasa tuh banyak teman-teman saya kan gitu. Yang dua tadi tuh masih nemenin saya di waktu saya tidur. Terus saya tuh coba WA, ini kamu WA teman saya, ini kamu ngerjain saya gitu, yang lagi di teman kos ceweknya. Enggak, aku lagi sama teman ceweknya gitu. Tapi aneh, di luar tuh berisik banget sekitar jam 1 dan 2 gitu. Itu bunyi berisiknya gitu seperti Seperti, orang tertawa atau kayak bicara orang atau gimana? Orang ngumpul gitu, kayak orang ngumpul terus ada ya bincang-bincang gitu. Iya. Tapi dalam kondisi itu kamar saya lampunya matiin dan di luar tuh lampunya yang nyala tuh di depan, ada di depan gerbangnya itu mas. Iya. Yang lainnya saya matiin memang. Dulu Pak Darto sendiri pernah mau bilang ke saya kalau misalnya aku sepi atau seenaknya sampan mas, kalau lampu mau mati atau hidup silahkan mas. Nah, terus lebih ke matiin lampu soalnya saya nyaman dengan agak gelap gitu. Terus saya diemen mungkin saya kira tuh teman tangga kos gitu yang ngajak main temennya atau apa gitu. Kemudian kok berdengan kayak suara teman saya persis dari pulang kampung. Saya WA, lo nggak usah nakut-nakutin gua, nggak usah ngerjain gua. Kenapa? Lo di luar kan lagi sama teman-teman gitu, kayak gitu. Terus enggak, beneran saya sumpah saya di kampung, saya PC, ternyata dia di kampung. Saya spontan habis PC teman saya buka pintu tuh, ternyata sepi banget, nggak ada orang. Terus teman-teman kos
samping-samping saya itu pada pulang kampung semua kan gitu. Ya. Anehnya itu itu pas awal aneh sih, kalau misalnya awal-awal dari keanehan yang masih berlanjut. Ya. Terus saya paginya saya keliling-keliling kan kamar-kamar itu ya Pak. Yang di belakang itu ada kayak panturan, terus ada kantor gede gitu. Nah, Itu apa bentuk kosnya itu seperti apa? Atau seperti bangunan kota, terus tingkat 2 tengah lorong gitu atau gimana? ya bentuk bangun struktur kosnya tuh kanan kiri jadi tengah itu kayak lorong, terus belakang ada kolam itu ya Pak, kolam ikan yang lama kayaknya, kolam ikan lama ya kayak taman, harus buat kayak ada ikannya. Ya. Jadi panjang ada sekitar 25 kamaran nih Pak. Iya, betul. Samping 12 yang satu pojok itu buat kayak VIP lah. Iya. Buat nongkrong gitu. Nongkrong. Nah di kayak lorong terus ada bangunan kayak kubah gitu loh Mas, Iya. tengahnya jadi indoor, kayak indoor tengah tak ada tamannya. Terus di tengah taman tuh ya ada bunga-bunga yang bagus, wangi. Iya. Lah wanginya itu aneh Mas, bener kan kayak ada lorong gitu. Iya. Terus di setiap malam saya juga agak lupa ke pas sendiri gitu aja, bawangnya tuh berubah-ubah. Iya. Jadi kayak ada bau melati, kalau menurut saya itu lavender juga. Terus ada banyak kayak menyan gitu, soalnya di depan tuh ada kayak patungnya gitu ya Pak. Iya. Patung apa itu Patung zaman dahulu. Soalnya saya juga kurang paham tentang itu. Terus banyak sih bangunan kayak lukisan-lukisan di zaman dulu Mas. Iya. Terus kayak ukiran zaman dulu juga banyak. Terus ada kayak ruangan yang kayaknya itu yang di VIP tadi Mas. Iya. Yang di pojokan tuh kayak ada apa ya, patung-patung seperti Buddha atau Hindu gitu. Agak aneh, tapi kalau setiap saya lihat itu kayak kadang ada yang mindahin, ada yang enggak, ada yang pindah sendiri, ada yang enggak. Kira tuh di sini tuh ada keluarga dari Pak Darto yang merawat situ, atau seminggu sekali kayak datang situ untuk cek itu. Dan ternyata keluarga Pak Darto pun enggak ada sama sekali. Dan saya pernah bilang ke Pak Darto juga, apa saudara atau anak bapak yang sering ngecek ke sini Pak, soalnya malam-malam sering kayak kontak pintunya itu buat mastiin ada orangnya enggak gitu. Sehari 2 hari saya diemin, terus saya jawab juga ada orangnya gitu. Terus lama kelamaan Pak aneh, kok kayak ada yang ngecek setiap malam gitu loh. Iya. Nah saya tanya teman tetangga kos saya tuh, apakah ada juga nggak yang setiap malam ada yang cek ada orangnya enggak. Terus sebelah saya yang kanan tuh bilang iya, dan sebelah kiri enggak ada. Padahal yang kiri sudah lama Mas. Ya. Sudah lama, sudah setahun lebih lama dari saya. Kan otomatis dia lebih tahu. Nah di situ saya curiga. Waktu saya memberanikan diri pas ketok, saya enggak jawab, tapi saya langsung buka. Ya. Dan anehnya enggak ada. Enggak ada. Enggak ada seorang sama sekali. Tapi suaranya emang jelas sih. Kita kembali ke yang tragedi di pagi hari. Jadi suatu di pagi hari itu, jadi ceritanya ini Mas, aneh sih. Anehnya pas kita jalan-jalan pagi kan, kita kan gabut Mas. Ya. Keliling. Pagi gabut kita kayak jogging di sekitaran kos aja itu Mas. Sekitaran kos, nah di paling cuma 3 kali 4 kali putaran kita udah. Nah, sama teman saya tuh lagi duduk di belakang itu Mas, ada tapi kayak
arsiteknya tuh lama gitu, orang bertanya itu lama. Nah di situ tuh kayak ada tempat kayak bakaran-bakaran apa gitu, kayak tempat kalau zaman dulu tuh kayak tempat buat semedi buat gitu loh, buat sesembahan gitu loh. Oh, seperti kayak dupa itu atau Betul. menyan gitu. Kata dan seperti itu mas. Nah teman saya tuh ngejek. Ya. Nah di situ kan. Kalau saya tuh masih menghormati lah mas. Jadi itu ditaruh kan ada apa nih gitu. Tempat gitu. Ada tempat Buntut apa kayak mangkok gitu. kayak mangkok gitu mas. Itu diambil sama teman saya, diganti mangkok sama yang ada di dapur saya mas. Terus kan itu ada dibuat asbak sama kan aku sama temen saya itu merokok. Iya. Buat asbak buat mainan gitu. Udah aku ingatkan sih mas, jangan maksudnya kita menghormati tempat-tempat kayak gini, bukannya kita tahu tapi kita menghormati. Teman saya tertuat dengan airnya di lempar gitu. Soalnya kolam itu kayaknya dalam kan. Iya. Emang dalam ya pak. Dan malamnya saya tahu sama teman saya itu yang mainan itu, dia tuh mimpi ya, mimpi tapi kalau saya lihat kayak kalau saya dalam bahasa Jawanya tidur, Ya. tidur tapi bisa ngomong dengan jelas. Nah saya kan tidur sama dia tuh, tiba-tiba dia bangun terus dia minta maaf, saya lihat sendiri, Ya. minta maaf, soalnya minta ampun. Terus dia nangis, tiba-tiba nangis terus kayak mau keluar pintu, terus saya tanya mau kemana, mau ke kolam belakang, ada apa, situ ada seorang kakek-kakek yang marah sama saya gitu. Tapi di situ penanggapan saya tuh apa yang tadi siang dibuat mainan sama dia. Terus saya bingung kan, dia masih berenang. Saya telepon teman saya, ini teman saya kok gini-gini. Oh ya itu teman saya yang agak tahu gitu mas, Iya. yang lebih tahu ke situ. Teman kamu tuh kayak kena racunnya dari tadi apa yang dia lakukan tadi siang. Oh bisa, gimana caranya ini? Caranya ya kamu diemin aja, nanti juga capek. Terus saya Temanmu diemin. itu temanmu atau temanmu itu mau kerasukan atau Semacam kerasukan, tapi kalau kerasukan sih soalnya berawalnya dari tidur dulu mas, gitu. tapi Tidur. udah bangun Tidur terus bangun. karena tak diambil mangkok itu. Kan teriak-teriak dulu tuh kayak teriak terus minta maaf kayak orang dimarahin gitu. Iya. Yang minta maaf terus pengen kan kok di kamar saya kunci. Iya. Dia pengen keluar tuh, saya tanya mau kemana, mau ke belakang kemana, ke taman lagi gitu. Aneh tapi waktu itu dia tuh merem beneran merem. Kalau enggak ini hijau ini ya, Iya. ini hijau, aku buat santai aja ini hijau. Ternyata enggak pas di situ bangun dia tuh kayak merasa kesel, capek, badannya panas beneran panas, terus kayak menggigil gitu. Aneh. Kejadian beberapa minggu atau beberapa bulan di sana. Itu beberapa minggu di sana sih. Sejak sekali kejadian dia kayak parah gitu. Apa tempatnya itu, apa kitanya yang salah atau tempatnya emang nggak boleh buat main-main gitu. Lalu banyak kejanggalan di sana. Jangan. Nah, teman-teman pas tetangga kos juga ada yang merasakan aneh, tiba-tiba ada yang ngetok, ada yang pas waktu mandi di kamar mandi kan ada kamar jalan dan luar. Iya. Ada yang kamar mandi luar tuh ada kayak ada orang mandi ya. Terus kayak diingetin nggak ada orang mandi gitu. Banyak sih kejadian begini. Tapi ada sosok atau penampakan yang mewujudkan di depan mata atau di kamar atau gimana lah, atau ada yang
di lorong gitu berdiri atau gimana, ada nggak sosok-sosok seperti itu, atau Kalau seperti kuntilanak atau genderuwo di bahasa demit gitu? kalau di saya sendiri tuh enggak, alhamdulillah enggak pernah dilihatin kayak gitu. Tapi dilihat, saya dilihatin sama teman saya yang waktu di kampung, pulang kampung. Ini persis Mas. Jadi kan kita kadang tuh seminggu bisa ada yang pulang kampung, ada yang enggak Mas. Yang pulang kampung itu terus yang enggak tuh main biasa lah. Saya selalu di kos. Nah, pas di kos tuh saya WA sama yang teman di kampung itu. Ya. Gimana sana lagi panen apa lah gitu. Nah saya kan keluar, terus keluar di pojokan di antara kamar yang pojok itu ada lorong sempit buat ke taman lagi. Nah, itu dia panggil saya, Surya, Surya, iya apa lu gitu. Ya. Uh, dia panggil tuh saya belum sadar kalau dia tuh pulang kampung. Saya samperin aja, oh kenapa lo di sini jam-jam ini, biasanya udah tidur. Dia jawabnya cuma, gak apa Sur, saya pengen rokok, biar saya rokok. Tapi saya kasih aja. Saya pikir dia tuh gak ngerokok. Ya. Apa tapi rokoknya banget banget. Habis langsung inget lagi, habis langsung Tidak lagi. oh kan itu kan. Ya, ada yang nggak beres gitu. Terus saya ini di tukang mobil, katanya dingin Mas. Ini dingin, dia kayak suruh aku lihat ke sana, coba lihat ke sana. Aku lihat ke sana, terus saya balik, udah gak ada Mas. Gak ada, dia ngerjain, Hilang gitu. hilang beneran. Tapi rokok, bekasnya rokok itu masih ada. Itu rokoknya habis ya. Habis Sampai 5 sampai batang. gabusnya gitu. Habis sampai 5 batang Mas. Cuma kan saya nggak terlalu penakut ya, tapi biasa aja. Ya. Soalnya udah kedengar dari cerita teman-teman kelas saya itu, ada banyak yang kayak gitu, yang lihat-lihat kayak gitu. Tapi kalau saya kan nggak pernah lihat kayak cowok. Tapi kalau teman saya tuh ada raku, kayak umpan di sini kayak raku gitu. Terus kayak ada anak kecil yang katanya ada siumnya gitu. Sering teman saya yang Tapi ada yang pernah, misalkan ada orang kos di situ, tapi dipegang sama sosok atau gimana, itu ada nggak? oh ya ada kan, itu teman pas cowok ya Mas. Ya. Pas cowok terus ada teman saya yang kayak pokoknya yang demen banget kayak cewek Ya. playboy. Nah itu waktu itu lagi telepon sama pacarnya di belakang, Ya, di tempat yang tadi buat komedi itu. itu belakang telepon, dia mau dikerjain soalnya kata temannya jangan gitu, lagi telepon. Nah kita tinggal masuk kan Mas. Iya. Dia mau telepon. Nah di situ kan aku sama temanku lihat dengan mata sama, pas di telepon belakangnya tuh ada kayak perempuan baju putih, terus dua kan kursinya kayak ini Mas, dua kanan kiri. Ya teman saya telepon ya teman saya itu, saya tuh bisa ngobrol sama sosok tadi Mas yang kanan kiri. Ya. Kayak enjoy banget gitu, kayak bukan lihat, kalau kita sih lihatnya serem gitu. Ya. Tapi kok situ teman saya kok enjoy banget. Terus disamperin sama teman saya, pas disamperin teman saya tuh sosok yang dua itu tadi udah nggak ada. Terus ditanya sama teman saya, tadi kamu ngobrol sama siapa? Sama mana saya kesini ngaco, langsung disaut sama teman saya tuh, ngaco, ini jam berapa kamu ngomong sama siapa, ini kos cowok nggak ada cewek. Kamu dia sadar, oh iya. Aku sempat ada, kalau nggak percaya kamu tanya saya gitu, teman saya gitu, kamu tadi ngobrol sama siapa? Kan ada dua sosok tadi. Saya nggak ngerti, saya tahu tuh dia tuh cewek cantik-cantik dan wangi gitu.
makanya saya bertahan di situ. Cara kegiatan sehari-hari itu kayak ada aneh mas, kayak ada kalau menurut saya itu ada sosok yang selalu mengikuti dia gitu. Terus saya cuekin aja. Tapi dari tadi dia kayak ngobrol sama cewek itu, dia masih seperti orang biasa atau seperti sudah linglung atau gak sadarkan diri gitu? Awal-awalnya aku tuh kayak linglung mas, tapi satu hari 2 hari kayak linglung. Terus saya sama teman saya yang ya, tahu tentang dunia kayak gini mas, saya kan bilang pak teman saya itu aneh. Itu emang diikutin sosok gitu, kamu hati-hati nanti juga hilang sendiri gitu. Nah terus hari berikutnya emang udah kayak biasa lagi mas, Ya. normal. Dalam hati saya enggak ada, ini udah beres gitu. Nah di situ mas, Benar-benar. Tapi dari kejadian itu temenmu itu masih trauma atau masih mau di kos kos di situ atau beda gitu? kalau teman saya alhamdulillah dari semuanya itu masih begitu itu mas. Soalnya juga kalau saya bilang nggak ada yang serem kok, itu cuma kita gitu. Aku bilang gitu. Terus teman saya pada nurut sama saya. Nah waktu itu kayak udah nggak ada kejadian mas. Malamnya itu kayak kalau bahasa hari itu bisa pokoknya nggak hari mas, tiap bulan apa gitu, kayak bulan Suro atau apa gitu. Nah Suro ya satu tahun sekali. 1 tahun sekali. Nah di situ saya mengalami keanehan Pas bulan Suro itu. Dari teman saya yang cerita katanya kalau tiap hari apa itu tiap malam ada orang mandi, terus kita lihat nggak ada. Saya pernah kayak gitu mas. Jadi kan saya pulang kos, pulang kuliah Ya. dari kuliah terus pulang itu malam, saya mau mandi terus ambil handuk mas, gitu. Kamar mandi ini kan saya milih yang di luar. Ya. Nah di situ kan tutup, ada orang mandi, saya antri mas. Antri tuh lama banget, 1,5 jam kayaknya. Saya kan kedengeran mas kalau orang mandi kan. Ya. Saya tungguin 1,5 jam, terus selama 1,5 jam tuh saya heran, kok lama mandi, kok lama banget gitu. Terus ada teman saya ngapain, kebangun ngapain gitu, nungguin orang mandi, nggak ada orang mandi gitu. Saya buka pintunya, nggak ada. Nah di situ kejanggalan pertama, saya nggak jadi mandi, cuma Cuci muka gitu. Wah ini mulai nggak tenang nih saya. Terus malam berikutnya, Ya. saya iseng-iseng main ke tempat belakang yang tadi nggak ada air mancur, dia bilang taman gitu. Ya. Ada di taman. Saya datang sendiri. Kok aneh loh, kok kejadian-kejadian yang kemarin menimpa teman saya itu aneh. Setelah saya kejadian melihat kejadian yang kemarin tuh yang orang mandi ternyata nggak ada. Terus ke taman, saya cuma duduk sama rokok aja sih mas. Ya. Tahu-tahu di belakang saya ada bau kayak dupa gitu, banyak banget. Saya wangi, terus ada temennya gitu, ada temennya yang ngobrol lah. Saya tenang aja mas, temennya. Terus saya pikir saya sendiri kalau malam saya ingat ke belakang, ternyata ada dupa. Ya pertama situ nggak ada dupa, terus saya toleh ke belakang, ada dupa yang lagi nyala. Wah langsung saya lari mas. Lari tuh tujuannya ke kamar saya tuh mah muterin mas, sumpah sampai capek dimuterin ke belakang kos, muter lagi sampai situ lagi, muter lagi sampai situ lagi. Dan akhirnya kayak ada bapak-bapak yang depan berenang nanya ke saya, ngapain kamu lari-lari? Enggak pak, saya bilang itu. Enggak kok, tadi kamu lari-lari.
Iya emang saya mau lari mau sama saya, ya udah hati-hati. Nah, terus dibilangin kakek tadi, terus saya bisa balik ke kamar saya. Ya, udah normal gitu. Normal gitu. Minggu berikutnya saya duduk di taman ya. Duduk taman, di taman belakang ada kursi gitu yang teman saya kemudian diikutin dua sosok tadi. Saya duduk, saya tuh nggak sengaja dan nggak mau sih sebenarnya seperti itu. Saya telepon sama teman cewek itu, emang teleponan sama teman cewek saya. Nah di situ saya tuh kayak merasa ada yang bisikin tuh kayak kena banget nih, kayak di deket kuping banget. Itu bisikannya gimana? Bisikannya kayak cewek saya mas, suaranya persis mas, yakin. Manggilnya manggil nama seperti nama sayang atau sayang. gimana reaksinya saat dipanggil itu loh? Langsung saya ceweknya itu manggilnya gimana gitu, suaranya bisa dijelaskan? Suaranya tuh kayak teman cewek saya yang lagi saya telepon mas. Ya, persis dari panggil dia ke aku tuh siapa. Oh iya, dari logatnya, dari manjanya kayak kan dari manja banget. Nah saya tuh kaget, langsung spontan kaget gitu. Kok ada cewek saya di sini ya? Pikiran saya gitu. Kok apa cewek saya beri surprise ke saya. Saya sadar nggak ada orang. Telepon saya matiin, masih saya telepon cewek saya mas. Ya. Spontan saya matiin, langsung saya lihat kanan kiri belakang nggak ada orang. Terus saya kan situ saya agak merinding mas, agak merinding mau ke lorong, ke kamar saya mau lewat lorong dulu. Di situ mas ada, saya bilang itu kuntilanak kayak putih rok, suaranya tuh kayak cewek saya, suara memanggil saya. Langsung saya pingsan mas di situ, kan yakin mas, pingsan sampai pagi hari di teman saya bangun saya paginya. Nah mulai dari situ saya mulai aneh, jalan-jalan tuh aneh yang saya rasakan sendiri. Selain teman saya tuh saya juga merasakan sendiri. Terus saya mencoba telepon Pak. Udah kayak nggak betah banget dengan suasana di sana gitu. Udah aneh, nggak betah. Ini ada apa ini kok? Sama apa itu bangunan lama atau dulunya bekas apa gitu kan, saya kurang tahu mas. Iya, karena aneh banget, terlalu ada banyak keanehan gitu. Terus saya tanya ke Pak Darto. Terus Pak Dartonya bilangnya enggak ada apa-apa mas, tapi saya bohong gitu. Pak Darto aja yang bilang gitu ya kan Pak. Gimana Pak Darto, sebelumnya itu bangunan apa kok bisa menjadi seperti horor gitu, seperti meneror orang-orang yang mau pas di situ? Itu sebenarnya dulunya itu apa, mau kuburan atau pohon besar atau tanah sengketa gitu? Ya gini ya mas, ya itu tadi sebagian yang diceritakan Mas Surya itu benar ya, ada yang serem kayak gitu. Nah dulu tuh ceritanya gini mas, saya itu dirikan bangunan itu ya. Jadi saya kan dulu adalah pengusaha toko bangunan lah gitu. Ya. Jadi saya itu punya anak 2 cewek 1 cowok. Nah situ. Nah di suatu hari itu saya itu ditawari tanah itu murah. Nah, murah. Nah, saya cek sampai sana itu saya lihat. Nah lihat ternyata itu tanah itu udah kayak rumah udah kosong lama banget. Itu sudah lama. Dan itu udah kotor dan udah apa ya? Yang berdiri cuma Tembok. Ya temboknya sama cakarnya sama atap-atapnya udah pada hilang semua. Nah, itu. Tapi kan aku kan wah ini akhirnya Peluang gitu ya. Nah, peluang. Ini cocok ini saya bangun kosan, nah, udah jadi. Wah, kira-kira masuk nggak ya? Ternyata teman saya itu masuk. Nah di situ tuh akan ngecek ya mas,
Di situ saya tuh ketemu orang, jadi ketemu orang tua. Nah dia itu udah ingetin saya, Pak, Pak, Bapak ada perlu apa ya kesini? Tanya saya seperti itu. Gini Pak, saya mau beli tanah ini, udah kita kosong, saya mau bikin kos-kosan. Kalau boleh saya ngasih saran, jangan Pak, ini tanah ini itu dulu bekasnya kayak cara bekas ya, bekas itu ada tragedi atau tragedi pembunuhan atau apa gitu. Di rumah itu sebelum tragedi pembunuhan itu ada kayak bekas kuburan, terus ada rumah bekas Belanda, jadi kayak itu kan mengalir kayak gitu loh. Jadi kayak tempatin atau apa itu akan hancur. Dan aku sampai itu, oh iya Pak, ya semoga kalau saya nempatin, saya bangun itu bisa jadi baik dan bisa bermanfaat. Aku bukan saya kayak gitu kan. Terus aku pulang, jadi aku musyawarah dulu sama istri saya. Jadi ini ada rumah, ada tanah murah, kira-kira gimana? Kita bangun kos-kosan, kita bangun ya kamar buat kedepannya, investasi kayak gitu. Ini bagus Mas, tuh dia. Nah kan langsung saya ketemu orangnya. Di dalam 1 minggu itu semua udah beres semua, kayak surat-surat kayak apa itu udah saya urus semua, beres. Terus dari itu saya nyari tukang, nyari pemborong lah. Itu udah desainnya udah jadi dan itu udah mulai dibangun. Hari kalau nggak salah itu hari Rabu itu mulai dibangun di sana. Bangun. Nah itu tuh ada kejadian yang luar biasa. Bagi saya maksudnya ada satu eleng-eleng kayak gitu. Jadi di saat kan masa perobohan ya. Nah, jadi kayak alat beratnya itu gang roboh itu dia nggak jalan-jalan sama sekali. Jadi kayak macet. Jadi setiap di situ rusak. Setiap mau ke situ rusak. Jadi yang penting itu sampai 2 kali kayak rusak terus. Kan kalau namanya orang Jawa, orang apa kan kita kan ke tempat ya biasa lah, tempat kiai atau apa, dia tuh ngomong itu disyaratin dulu, kasih apa ya, air, langsung saya siramin, itu mau dirubuhin, nah di situ. Tapi dalam kejadian itu anak saya 2 yang cewek, terus sama istri saya itu kecelakaan Mas. Itu kecelakaan cuma luka ringan atau sampai tabrakan? Jadi di tol sampai tabrakan. Sorry ya, itu sampai meninggal atau gimana? Dia meninggal. Jadi pas keadaan tabrakan itu dia meninggal pas mau dibawa ke rumah sakit. Jadi rumah kos-kosan itu belum jadi. Maksudnya kalau belum jadi pondasinya. Anak istriku itu kecelakaan, dia meninggal semua. Jadi tinggal aku sama anakku yang cowok terakhir. Nah terus itu sampai itu rumah itu kos-kosan itu mau jadi ya. Jadi kayak apa ya? Kayak usaha saya itu yang saya toko bangun sepi semua. Jadi kayak sepi gitu. Jadi kayak aku beli tanah di situ kayak pengaruh banget di depan saya. Kayak Pak Darto juga pernah kayak mengalami kejanggalan gitu. Iya, kejanggalannya kayak gitu. Kejanggalannya. Terus kan kos-kosan itu kan udah jadi, maksudnya kan selama itu kan udah jadi, tapi kan mungkin untuk bangunan saya itu syarat, maksudnya usaha saya itu agak kolab lah kayak gitu. Terus anak istri saya itu udah meninggal. Saya gitu udah meninggal itu. Terus tambah lagi, terus tetangga saya itu pada ngomongnya yang kayak menyebarkan berita yang tidak enak. Itu anak istrinya buat korban, itu buat tunggal, itu buat kesepian kayak gitu. Jadi kayak saya pun tadi sama kayak down, kayak pikiran itu ke bawah. Nah, saya habis itu kan jadi kos-kosan itu jadi sekitar setahun ya, kosong jadi. Itu anak saya yang terakhir itu menikah dan dia hidup sama istrinya, dia itu sama saya. Jadi saya itu di rumah sendiri, terus mantau kos-kosan itu
Nah gitu. Yang saya kos-kosin gitu, kos-kosin. Nah di situ tuh kan bangunannya kan 25 kamar mas, jadi kayak tengah itu ada lorongnya panjang begitu, terus belakangnya itu saya kasih kolam, kali tempat buat nongkrong, terus masih ada peninggalan bangunan dulu itu kayak patung kayak apa gitu. Terus kan saya ngutus satu orang tukang kebun di situ. Tapi yang apa itu tadi yang kayak ada menyan, terus yang tadi Mas Surya ceritakan itu ada tiba-tiba ada dupa menyala, itu emang ada orang yang benar-benar ritual di situ atau gimana, atau Pak Darto yang ritual di situ? Itu sebenarnya saya sendiri yang bertuah di situ. Jadi kan kos-kosan itu kan, jadi yang kos di situ kan banyak banget kejadian-kejadian, dilihat apa, lihat yang wanita, atau lihat kuntilanak, atau lihat genderuwo, atau suara air kadang nyala sendiri atau apa itu. Jadi dan berarti kosan itu memang angker. Jadi kan setelah semua udah nggak ada kan mas, saya kan jadi kayak ke orang tua gitu. Katanya kan setiap malam Jumat Kliwon atau setiap malam Jumat itu saya itu harus nyalain pipa bakar minyak kejadian biar yang pas di sana itu biar tenang, jadi nggak ada yang ditakut-takutin atau apa itu. Tapi malah sebaliknya, jadi malah semakin kayak serem ya. Soalnya dulu itu bekasnya bekas kayak ada yang wanita gandul gitu. Terus ada noni-noni Belanda, terus ada pasang kasih itu saling dulu di situ. Jadi situ sangat lengkap sekali, sampai angkernya gitu. Jadi saya sendiri pun sering melihat hal-hal yang tidak masuk akal di situ. Ya semakin lama kayak gitu lah. Jadi kayak Mas Surya kan cerita, lihatin teman-temannya harus lihatin itu. Sebenarnya kalau posisi itu udah saya pesan, jangan lakuin hal yang aneh-aneh atau yang apa ya, kurang baik kayak gitu. Terus saya pesan biasanya kayak gitu, kalau ada yang omongan yang tidak enak atau apa itu biasanya langsung dikejar kayak gitu. Jadi hantu situ kayak mengejar, langsung reaksi gitu. Iya gitu mas. Gitu. Kalau emang itu penghuni tap atau ada salah satu yang nggak suka dengan Pak Darto, terus kalau bahasa Jawanya itu mengirim hal-hal kok itu ke kosan Pak Darto? Itu ada yang mengirim mas, jadi kayak saingan kos-kosan dia tuh mengirim. Terus di tempat situ kayak dulu kayak kuburan kayak pembunuhan kayak gitu. Jadi kayak katanya disyaratin apapun itu tanah itu tetap kayak gitu. Jadi biasanya cuma nyalain pipa terus minyan atau apa, itu mungkin bersyarat biar agak bawahnya itu agak enak, terus orang-orang di situ agak betah kayak gitu. Rasanya kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Tapi sampai sekarang kosnya itu masih ada atau dijual? Itu masih ada sih. Soalnya gimana ya, kalau mau saya jual, saya tuh hidup sendiri, itu kayak ingin lihat anak-anak banyak atau apa gitu kan, enak gitu mas, kayak gitu. Jadi tak jual itu, tapi ya tempatnya emang agak angker, agak serem lah ya, sampai gitu. Sekarang masih ada penampakan atau sosok-sosok yang mengganggu di situ? Itu yang paling kuat itu sosok wanita. Jadi dia tuh dulu bunuh diri, dia bunuh diri. Jadi lakinya itu selingkuh. Nah sampai kan kayak ketahuan atau apa di rumah itu, jadi kayak ya udah paling peso-pesoan kayak gitu sampai meninggal. Itu kejadian Meninggal baru. Nah, iya. Dia kayak apa ya, kayak arwah penasaran kayak apa itu masih di situ. Tapi nggak mencoba pengajian atau berdoa di situ bersama kiai atau ulama di sekitar kos Pak Darto? Udah mas, jadi kayak
kan aku kadang itu dulu saya manggil kiai suruh pengajian di situ, berarti kayak mujadan kayak apa di situ kan. Nanti situ sehari 2 hari itu enak, tapi setelah itu tuh mulai lagi jadi kayak balik lagi gitu Iya. gitu. Jadi aku udah ke orang tua terus kiai terus apa, jadi cuma 1 sampai 2 hari tok, habis itu balik lagi mas kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun saya kayak pasrah kayak gitu, ya udahlah kayak, yang penting apa ya, yang betah ya silahkan, yang nggak betah ya silahkan pergi, ya itu aja sih sekarang kayak gitu. Tapi apa anak-anak di kelas itu masih banyak atau sekarang udah berkurang, semisal dulunya 25 sekarang menjadi 15 atau menjadi 10 gitu yang ada di sana? Sekarang itu udah berkurang mas, jadi cuma setengahnya yang tetap ditempati kayak gitu. Sebenarnya aku tak posing itu yang di bawah standar, maksudnya yang murah lah, yang penting asal bisa ditempatin atau apa gitu. Tapi ya kayak pemuda kayak yang muda sekarang kan kayak yang takut atau yang apa kan, yang berani kan cuma beberapa aja kan. Jadi kayak ya udahlah, kalau rezekinya saya ya ada yang nempatin, kalau enggak ya udah biarkanlah gitu. Sebenarnya kan saya hidup sendiri, ya mau ngapain lagi ya gitu. Oh, ada yang mau diceritakan lagi atau udah, atau Ya. atau masih ada kejanggalan yang dirasakan Pak Darto itu? Apa Pak Darto itu kecewa membeli tanah itu atau bagaimana? Kalau di ngomong kecewa, saya kecewa sebenarnya. Jadi kayak dulu itu saya punya keluarga yang utuh, terus ada orang berarti kayak mungkin yang saya benarkan gitu. Jadi kayak begitu. Penyesalannya kayak gitu. Jadi kayak dulu ngapain saya beli kayak gitu ya. Jadi kayak banyak kayak gini. Penyesalannya itu kayak ya nyesel, tapi ya mau gimana lagi, Udah terlanjur udah gitu. terlanjur. Oh, ini udah atau masih ada yang mau diceritakan lagi atau gimana? Ya apa ya, ada sih guys. Jadi kayak saya mau membenarkan Mas Surya tadi kan ngomong di situ ada wanita juga atau apa, itu sebenarnya kayak anak saya. Bener cantik mas. Bener cantik. Anak sama istri tadi itu. Iya, anak sama istri saya itu. Kalau istri saya itu dulu sukanya mandi gitu ya, mandi itu kayak gak lama banget kayak gitu. Terus anak-anak saya itu sering main cowok, sering apa itu kayak sering godaan kayak gitu. Jadi kayak cerita itu memang ada, jadi kayak kadang jahil, kadang apa gitu. Tapi Pak Darto sendiri pernah dilihatin sama sosok dua perempuan tadi enggak? Misal nemui Pak Darto di kamar bicara sama Pak Darto gitu, pernah enggak? Itu sering terjadi mas. Kayak di rumah itu tim mereka itu kayak masih di umuran yang sama pas waktu meninggal. Jadi kayak masih umur 17-an tahunan gitu kan meninggalnya. Itu masih kayak bermain, masih kayak ngobrol. Itu kayak ada suara-suara kayak gitu. Terus istri saya manggil-manggil ya gitu. Kalau boleh tahu itu atau sosok dua wanita itu mengungkapnya gimana? Dia merasa sedih atau gimana saat bicara sama Pak Darto itu? Nada bicaranya itu gimana? Dia kalau pendengaran saya kan dia itu cuma cakap-cakap berdua, tapi di satu sisi dia itu menangis. Jadi kayak rintihan kayak gitu, rintihan kayak gitu. Aku sering jadi dia tuh jalan, terus itu anak-anak saya itu bermain kadang di taman belakang kayak gitu. Jadi kayak kok malah di sana ya, bisa anak-anak kayak jadi kayak meninggal itu kayak ada ikatan suatu hal tapi di sana kayak gitu kan. Nah gitu, makanya kayak aku sering halain duka, menyang kayak gitu. Kayak aku ingin cari ketenangan, ingin cari
oh ya pengen dengar suara anak saya, melihat istri saya kayak gitu, baik sampai gitu. Ini sudah atau ada masih lagi atau Mas Surya mau? Ini yang namanya hidup ini, tapi dilihatin secara di luar nalar kita. Nah, saya butuh saran dari Pak Darto untuk kondisi seperti saya, ketika melihat sesuatu atau kejadian itu kita harus bagaimana? Sebenarnya gini ya Mas, jadi kayak yang muda kan biasanya kayak orang tua itu bisa ngasihnya nasihat. Jadi kalau didengar, kalau dimasukin ke dalam, kalau dijalankan, insya Allah itu tuh baik. Kayak orang tua itu ngasih nasihat apapun itu untuknya itu insya Allah baik. Jadi kayak kalau pengalaman saya kan di pengalaman agak kejanggalan, agak mistis atau apa kayak gitu loh. Jadi kalau nanti kalau punya berarti udah sukses atau apa, jadi kayak lebih berhati-hati. Jadi kayak beli tanah di rumah itu harus benar-benar tahu lah. Jadi kayak di situ tuh itu tanah sejarahnya kayak apa, itu ada yang meninggal gitu. Jadi kayak lebih berhati-hati lagi. Nah itu soalnya itu kita kan hidupnya kan di tanah ya, tanah adat, tanah tradisi, kayak kuat sekali. Jangan menyepelekan sesuatu yang sepele lah gitu ya. Iya betul sekali. Oh ini udah. Ya itu mungkin cerita pengalaman berikut saya. Sekian dari saya, itu tadi cerita dari Mas Surya dan Pak Darto yang memiliki sejarah yang sangat mistis dan perjalanan kehidupan Pak Darto yang sangat bikin sedih kita di sini. Jadi buat teman-teman yang di sana, iling kata Pak Darto tadi, jika ingin membeli sesuatu yang kita inginkan berupa benda atau rumah atau tanah itu, agar kita lebih berhati-hati lagi. Kita nggak tahu bagaimana sejarahnya itu, memiliki tragedi apa, kita harus lebih berhati-hati lagi. Dan semoga teman-teman di sana selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya dan narasumber saya Pak Darto dan Mas Surya. Terima kasih sudah ada di forum saya ini. Ya, sama-sama. Sekian dari saya. Semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.